Masa-masa ini, negeri ini membutuhkan anak muda yang peduli dengan sosial, lingkungan, dan keadilan. Bagaimana ketika anak mudanya apatis dan pesimis, hanya diam dan tak mau ambil peran? Mahasiswa dengan pikirannya yang kritis dan tindakannya yang inspiratif untuk perubahan yang lebih baik. Mari wujudkan perubahan itu sesuai dengan tema kami, mahasiswa dan aksi. Dengan saya, Gina, sebagai tuan rumah hanya di Visi Talks. Halo Visi, pada episode perdana ini, kami telah mengundang seorang dosen muda dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Beliau adalah salah satu dosen yang sangat menarik. Mengapa? Karena semasa kuliah beliau telah mengikuti 9 organisasi dan lulus dengan waktu yang sangat tepat, yaitu 3,5 tahun. Oke. Ini dia bintang tamu kita, yaitu Ner Mujibur Rahman. Assalamualaikum, Ner. Waalaikumsalam. Malam. Selamat malam, Ner. Oke. Ner, mungkin boleh perkenalan sedikit kepada... Nggak boleh perkenalan, mestinya nggak usah perkenalan. Gini yang perkenalkan. Nanti dibilang flexing, menyombongkan diri atau menjelaskan diri kan nggak bagus. Tidak, Ner. Kan Ner lebih mengerti dengan diri Ner. Ya, karena manusia kan itu ada dua. Ada identitas dan ada personalitas. Sebagai bentuk identitas, itu kan ukuran-ukuran yang bisa dilihat dari biodata, nama, tempat tanggal lahir, jenjang pendidikan, hobi, dan semacamnya. Namun aspek personalitas yang jarang kita gali, apa itu kejujuran, kesabaran, kebahagiaan, dan itu yang hilang dari kita sebagai makhluk sosial. Kita tidak pernah mengukur personalitas seseorang melalui angka-angka, tapi kita bisa merasakannya. Dan saya tidak mau diukur dari hanya identitas semata. Saya mau diukur dari personalitasnya. Bagaimana menyampaikan materi, bagaimana materi itu berwujud aksi nyata setelah kita melakukan talk show yang ada pada malam hari ini. Oke, teman-teman sekalian, kenapa Ner ini saya bilang sangat menarik? Karena beliau adalah salah satu dosen yang sangat dekat dengan mahasiswa. Mungkin karena beliau juga pernah menjadi seorang mahasiswa, dan karena beliau mungkin juga merindukan menjadi mahasiswa. Ner, mungkin apa sih yang paling membekas dalam ingatan Ner ketika Ner mengingat Ner pernah menjadi seorang mahasiswa? Ya, mahasiswa itu gampang-gampang susah. Tapi lebih banyak susahnya sih. Tapi kalau ada orang bilang, selama kesusahan itu dibarengi dengan keikhlasan, maka meskipun sulit kita mampu tersenyum. Kan kita sering berdoa, sekalipun berada dalam kesulitan, tetaplah bahagiakan aku. Itu adalah hal yang kita rindukan di masa mahasiswa, di mana mahasiswa itu dengan penuh pergolakan, bagaimana kita menyusun rencana aksi, bagaimana prakondisi untuk melaksanakan demonstrasi, bagaimana kiat-kiat ataupun hal-hal yang dilakukan sebelum demonstrasi itu dilakukan, dan masih banyak lagi. Itu Gina. Oke. Apakah Ner tidak merindukan orang-orang yang ada di kampus, Ner? Untuk apa merindu kalau sesuatu itu sudah tuntas? Rindu itu adalah pengulangan terhadap orang, tapi tidak pada ruang yang sama. Ibaratnya rindu pada sang mantan, ya sekalipun rindu dia bukan lagi kekasih yang mesti kau peluk erat lagi. Makanya rindu itu sebenarnya adalah upaya untuk menarik ingatan ke belakang. Ibarat kaca spion menghadap ke belakang, tapi menuntun keselamatan kita ke depan. Itu adalah analogi tentang rindu. Jadi tidak ada hal yang mesti diulang dalam perbuatannya. Hanya saja yang mesti dilakukan adalah mengenangnya agar kita bisa merefleksikan diri. Langkah apa yang kita harus ambil ke depan. Oke, baik. Sekelas informasi, teman-teman, Ner ini kadang dikira bukan dosen hukum karena kenapa sangat tinggi sekali ya, teman-teman. Dikira. Ner, kenapa sih memilih mengikuti 9 organisasi? Karena mengingat 2 atau 3 organisasi saja itu sudah sangat berat bagi mahasiswa lain. Bahkan bagi saya itu sudah sangat berat. Kenapa 9 organisasi? Ada apa dengan 9 organisasi itu?
9 orang yang kita kenal itu tidak memiliki karakter yang sama. Makanya setiap organisasi itu pastinya memiliki tujuan, visi misi yang berbeda. Hanya saja dengan corak ideologi yang berbeda, mereka memiliki satu tujuan, yakni kesepemahaman. Bagaimana saling berkompromi terhadap segala bentuk kepentingan yang ada dalam organisasi. Contoh, saya masuk di Mawaru, Ikatan Mahasiswa Cendekiawan Pemersatu. Yang salah satu studi club yang berada di Universitas Muslim Indonesia, yang isinya hampir semua suku ras. Itu bisa kita satukan dalam satu organisasi. Di sana ada anak PMI, di sana ada anak kami, di sana ada anak HMI. Tapi bisa bersatu dalam satu organisasi. Makanya dikatakan Ikatan Mahasiswa Cendekiawan Pemersatu. Bagaimana self-oriented, hal yang tertinggi dari sebuah hubungan atau pola komunikasi antara manusia dengan satu yang lain itu kan ada 3 tahapnya. Satu itu adalah komunikasi, yang kedua adalah komitmen, yang terakhir itu adalah kompromi. Ibaratnya orang jangan pernah berani mencoba kalau komunikasinya dulu tidak baik. Begitupun dengan organisasi, komunikasi lebih dulu, kemudian naik pada aspek komitmen, kemudian kompromi. Cinta yang paling tinggi kan, itu adalah bagaimana berusaha mencintai apa yang kita tidak cintai. Bagaimana bisa memaklumi apa yang tidak kita bisa maklumi. Bagaimana bisa menerima apa yang tidak kita sukai. Itu yang terjadi di organisasi. Akhirnya, saya bilang, masuk ke sini. Masuk ke sini. Ini ideologinya berbeda. Ini menemukan orang yang sama. Ini beda lagi. Sampai pada akhirnya saya bilang begini, tidak ada alasan untuk terlambat dalam menyelesaikan studi. Karena persoalan organisasi, hal tidak masuk akal. Kenapa terlambat kuliah? Kenapa terlambat selesai? Kenapa terlambat KKN? Kenapa bisa 7 tahun ataupun 6 tahun? Itu kan tergantung proses. Tapi menurut saya, kalau organisasi yang dijadikan alasan, itu hal yang tidak masuk akal bagi saya. Karena kenapa? Ada skala prioritas dan skala tanggung jawab. Kalau kita sebagai ketua panitia dari organisasi A, jangan ambil tanggung jawab ketua panitia di organisasi B. Ambil aspek pada hal yang kita suka. Kalau misalnya Mujibur Rahman itu ketua panitia di organisasi A pada kegiatan ini, itu tidak boleh mengambil tanggung jawab yang lain menjadi ketua bidang pada kepanitiaan di organisasi B, terakomodir ataupun tertutupi oleh teman-teman yang lain. Nah, itu. Jadi tidak ada alasan. Mampu selesai dengan 3,5 tahun dengan 9 organisasi, hampir semua jadi pengurus. Itu gini. Ya, benar. Yang dapat kita lihat sekarang, benar, karena banyak juga lama lulus. Bagaimana itu, benar? Tanggapan benar tentang yang mana yang maksud? Siswa yang lama lulus itu kebanyakan mereka banyak organisasi, benar. Apa karena mereka tidak bisa mengimbangi dengan studi mereka atau bagaimana, benar? Ada skala prioritas dan manajemen waktu. Sebaik-baik orang kan dalam bahasa Arab itu al-waktu kasau. Waktu adalah pedang. Di mana orang tidak mampu manajemen waktu, maka dia akan ketinggalan. Jadi, dan masuk pada skala prioritas, yang mana lebih penting, tanggung jawabnya, itu yang kita fokuskan. Jangan sampai kita hanya anggota di kepanitiaan organisasi A, anggota pula di kepanitiaan organisasi C, D, dan E, terus kita seolah-olah mau ngambil tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ketua panitia. Itu kan tidak mampu manajemen waktu, manage waktu, dan tidak mampu memasukkan yang mana skala prioritas dalam berorganisasi. Itu Gina. Jadi prioritas jangan diambil semua, begitu maksudnya Ya. kan? Skala prioritas itu adalah aspek hal yang menjadi tanggung jawab kita dan vital. Itu yang harus difokuskan. Jadi kalau di organisasi A kita tidak dimasukkan dalam kepanitiaan, jangan terlalu terjun masuk lebih dalam. Jangan sampai ada kepanitiaan di organisasi B itu memberikan kita tanggung jawab lebih besar sebagai ketua bidang sebagai sekretaris Itu yang dimaksud dengan skala prioritas. Teman-teman dapat dicatat bahwa fokus pada tanggung jawab dan prioritas. Oke. Masuk lagi. Jadi benar, karena selama jadi mahasiswa itu karena benar bisa dibilang sebagai seorang aktivis karena masuk dalam organisasi. Benar, sikap apa sih yang tidak boleh dimiliki seorang mahasiswa? Karena mahasiswa ini anak muda yang nanti berperan dalam negeri ini, benar.
Coba ulangi, Gina. Eh, oh. Tidak ada sikap yang mesti dijaga, Gina, dalam Bang, organisasi ataupun dalam organisasi. Anak muda itu adalah menghabiskan jatah gagal. Anak muda itu adalah menghabiskan jatah salahnya, agar kelak di kemudian hari dia bisa merefleksikan diri. Salah benarnya kita ketika mahasiswa itu tidak boleh dipersalahkan dan dikutuk. Makanya banyak orang yang bilang bahwasanya anak muda ada lagu dangdut itu. Masa muda masanya para remaja, toh, yang selalu merasa bangga tanpa memikirkan akibatnya. Itu anak muda memang harus seperti itu. Bagaimana mahasiswa itu dengan jiwa berapi-api, demonstrasi, berpikir kritis tanpa ditunggangi oleh kepentingan. Menurut beberapa orang tua, itu adalah sesuatu yang keliru. Tapi kalau kita tanya mahasiswa, apakah itu benar? Tentu mereka menjawab dengan versinya masing-masing. Kalau saya pribadi, itu tidak masalah. Anak muda menghabiskan jatah salahnya. Anak muda menghabiskan jatah gagalnya. Anak muda memang waktunya untuk berusaha mencari jalan. Apakah itu jalan buntu, ataukah jalan tol. Tanpa pernah dituntut. Dan tanpa pernah dituntut, biarkan mereka mencari jalan masing-masing. Itu Gina. Oke, jadi masa muda ini selama jadi mahasiswa, apalagi seorang mahasiswa, masa kuliah ini adalah masa di mana kita mencari jati diri. Jadi Mner, ada DM yang masuk kepada kami BEM, pertanyaan kepada Mner, bagaimana pendapat Mner sebagai dosen kepada mahasiswa yang kritis? Karena terkadang di beberapa kasus, mahasiswa yang kritis itu menjadi ancaman, Mner. Sebagai mahasiswa itu adalah memang kritis. Kalau mahasiswa bukan tidak kritis dalam kelas, sama halnya bicara dengan tembok. Makanya saya sering bilang dalam kelas, syarat utama masuk dalam kelas saya adalah bawa otakmu dalam kelas. Syarat utama untuk masuk dalam kelas itu bukan bergaya dalam bentuk fisik, tapi membawa isi kepala. Isi kepala itu terbuka, jangan ditutup, supaya kalau ada yang masuk akal itu disimpan, ada yang tidak masuk akal itu dikelola. Hanya saja beberapa tenaga pengajar, ini tidak berlaku secara semua. Itu memang ada yang cepat baper ketika dikritik, dianggap sebagai sesuatu yang mengancam, karena ada wilayah teritori dan kuasa dosen di sana. Saya malah sering bilang ke mahasiswa, semakin kamu kritis, itu semakin saya suka. Karena kenapa? Kita bisa bertengkar secara pemikiran. Dan itu yang kurang. Karena kenapa? Ketika status quo, seorang dosen itu ditantang oleh mahasiswanya. Sekarang kalau kita berpikir ya, kalau di hadapan epistemologi, itu kita sama. Karena dalam kelas itu kita tidak tahu siapa lebih banyak membaca. Yang berlaku dalam kelas itu kan cuma satu. Siapa yang lebih duluan belajar dan siapa yang belakangan belajar. Beda dengan siapa yang lebih membaca, dengan siapa yang lebih sedikit membacanya. Itu. Apalagi di era keterbukaan sekarang, di mana wilayah pengetahuan itu bisa diakses oleh semua orang. Jangan sampai mahasiswa itu lebih banyak membaca daripada dosennya terhadap materi akan dijelaskan besok. Nah, itu yang paling ditakutkan. Jadi terkadang relasi kuasa itu berlangsung ketika dosennya agak kurang menguasai materi yang akan dijelaskan pada hari ini, kemudian dikritisi oleh mahasiswanya, ya, baik, kuliah kita akan kita akhiri hari ini, jawabannya kita bungkus, dan itu menjadi soal bagi teman-teman menjadi tugas. Itu kan sebagai sesuatu adalah pengalihan atas ketidaktahuan. Boleh jadi atas ketidaktahuan, boleh juga atas pengujian seorang dosen untuk menilai apakah mahasiswanya nanti ketika pulang belajar, kemudian diskusi masalah, itu tergantung. Tapi yang paling fatal adalah ketika dengan ketidaktahuannya, dia beralibi dan menjadikannya itu sebagai tugas. Begitu, Gina. Oke. Tapi benar kan, dalam satu kasus, seorang mahasiswa itu dia sangat suka menjadi kritis. Tetapi karena dia takut sifatnya yang kritis yang nanti berdampak pada nilainya. Benar, kadang-kadang seperti itu. Dan bukan kadang-kadang, kebanyakan seperti itu, benar. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Michael Foucault, itu relasi kuasa dan pengetahuan, di mana orang memiliki kuasa, dia memiliki pengetahuan, maka ada orang yang tertindas. Jadi kalau kamu mengkritisi apa yang saya ajarkan dan saya tidak tahu jawabannya, ya
Saya tekan kamu lewat kamu penilai, saya ancam D atau C. Itu kan agak-agak bagaimana ya? Terserah kalian menilai seperti apa dosen seperti itu. Tapi semoga tidak terjadi di saya. Gitu Gina. Oke. Ada DM yang masuk kepada kami tentang menurunnya minat mahasiswa gabung organisasi, Benar. Bagaimana tanggapan Benar terhadap itu? Sekarang itu kita masuk di era disruption. Kalau kita bertanya apa sih pentingnya organisasi itu, sedangkan di dalam rumah saja kita bisa bersosialisasi dengan dunia virtual, itu kan menjadi PR bagi kita semua. Kalau memang orientasi daripada organisasi tidak mampu menjawab tantangan zaman, dulu itu orang rapat, tidak memakai ini. Saya pun tidak pernah rapat seumur hidup. Itu sejak mahasiswa melalui Zoom. Dan tidak pernah terbayangkan di pikiran saya, di kemudian hari ternyata orang itu bisa rapat organisasi menggunakan Zoom. Dan ini terjadi sekarang. Teman-teman bisa mendapatkan materi melalui Zoom, teman-teman bisa rapat melalui Google Meet, dan beberapa arena sosial media yang dipakai untuk rapat. Bahkan WA pun sekarang bisa dipakai untuk rapat, bisa dipakai untuk voting. Nah, ketika organisasi tidak mampu menggunakan aspek-aspek teknologi dalam berorganisasi, bisa jadi orang memang malas karena orientasi organisasinya lagi tidak jelas. Kita sangat jarang mendapatkan orientasi organisasi yang menjadikan teknologi sebagai visi misi dan lain-lain sebagainya. Sehingga kalau kita mau mempersalahkan bahwasanya kenapa minat mahasiswa berorganisasi itu kurang, nah, itu kan tantangan bagaimana organisasi bisa menjawab pertanyaan itu. Jangan tanya ke saya. Bagaimana dia bisa berkembang, bagaimana organisasi bisa berkembang, bagaimana organisasi bisa tumbuh. Selama organisasi itu tidak adaptif, maka organisasi itu pasti akan hilang. Kalau perlu bikin organisasi yang jalan-jalan. Awalnya kan begitu. Terbentuknya sebuah organisasi adalah karena hadirnya suatu tujuan dari orang-orang yang berbeda. Oh, kita mau merdeka, kita buat organisasi pendidik yang berorientasikan pendidikan. Maka terbentuklah Budi Utomo 1908. Lahirlah Komunitas Tadi Indonesia. Lahirlah BNI. Lahirlah peristiwa Amarah 96. Lahirlah peristiwa Helm 1988. Lahirlah Gerakan Mahasiswa Orde Baru 1998. Itu kan lahir karena berawal dari gerakan-gerakan kecil. Makanya mahasiswa itu sebagai agen of change, agen perubahan, mau tidak mau, itu harus bergerak di akar rumput. Berawal dari 1, 2, 3 orang yang memiliki visi yang sama untuk melakukan perubahan. Itu kan definisi organisasi. Begitu, Gina? Oke, baik. Sangat menarik sekali. Jadi harus memilih organisasi orientasinya yang jelas. Jangan yang asal-asalan ya, Benar. Ya, yang sampai ada seniornya di situ cantik, oh ikut di situ. Oh ada senior sekampung di sana, oh ikut di situ. Kan banyak begitu. Oh di situ organisasi seniornya ini, oh begini. Oh di situ anaknya orang kaya semua. Oh gabung di situ karena saya juga orang kaya. Begitu biasanya. Makanya saya memilih tidak berfokus pada satu organisasi agar kita bisa banyak mengenal corak. Oke, kita masuk dalam pertanyaan terakhir. Jadi Benar, pesan apa dari Benar kepada mahasiswa agar dia berguna terhadap bangsa ini? Ada buku judulnya The Responsibility of Intellectual, karangan Noam Chomsky. Dia mengatakan adalah tugas intelektual adalah menyebarkan kebaikan, menebarkan perdamaian, menumbuhkan kemanusiaan. Ketika itu hilang, intelektualitas kita dianggap sudah gagal. Banyak mahasiswa itu adalah kaum intelektual, tapi tidak semua mahasiswa memiliki fungsi intelektual. Paham? Saya ulangi, tidak semua mahasiswa itu adalah intelektual. Itu kata-katanya Antonio Gramsci, seorang filsuf Prancis. Semua orang itu adalah intelektual,
tapi tidak semua orang mampu menjalankan fungsi intelektual. Mahasiswa itu diharapkan sebagai agent of change, moral of course, dan social of control, itu mampu menjalankan fungsi intelektualitas itu. Bagaimana sebagai penyeimbang daripada kekuasaan yang tirani, membuat mahasiswa tidak kehabisan nalar berpikir kritis untuk tetap awas, selalu waspada dan hati-hati dengan segala bentuk kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Itu Gina. Itu pesan dari NER, baca buku tadi, agar kita sebagai mahasiswa bisa menjadi generasi yang berguna, dan generasi yang nantinya bisa mewujudkan Indonesia ini lebih maju dan keadilan, di mana mahasiswa itu sangat merindukan keadilan di masa-masa ini. Makanya marilah kita menjadi berguna mulai sekarang, karena masa-masa ini teman-teman, masa-masa di mana kita masa-masa emas kita, masa-masa kita mencari jati diri kita. Oke. Tadi perbincangan dengan Mener Muji sangat menarik sekali. Oke, terima kasih banyak Mener atas kesempatannya dan waktu yang diluangkan, dan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya akan mengutip lagi kata-kata dari Mener tadi, bahwa ketika kita masuk kelas, bawalah otakmu, jangan hanya bergaya di kelas. Oke, sekian untuk talk show kali ini, dan untuk nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tombol loncengnya jangan dilupa guys, agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Aku Gina, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa di episode berikutnya. Tentu hanya di Visi Talks. Terima kasih.